Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan seorang wanita yang dibunuh dengan keji oleh sahabatnya sendiri. Bagaimana sih ceritanya? Yuk, mari kita simak. Michelle Avila atau biasa dipanggil dengan Missy lahir pada tanggal 8 Februari 1968 di Arleta, Los Angeles. Dia tumbuh besar bersama ibu dan 3 saudara laki-lakinya. Missy adalah seorang gadis cantik dengan rambut panjang yang indah. Missy sangat disukai oleh teman-temannya di San Fernando High School. Missy memiliki 2 sahabat sejak kecil, yaitu Karen Severson dan Laura Doyle, yang ia anggap sebagai teman terdekatnya. Namun sayangnya persahabatan mereka mulai retak ketika mereka mulai memasuki masa remaja. Karena saat itu diketahui Karen telah mengandung di usianya yang masih 14 tahun. Ditambah lagi ketika Missy mulai menerima lebih banyak perhatian dari anak laki-laki di sekolahnya. Hal itu memicu kecemburuan di hati Karen dan Laura. Pada bulan September 1985, perselisihan antara Missy, Karen, dan Laura mencapai puncaknya nih guys. Beredar rumor bahwa Missy telah tidur dengan pacar mereka kembali menyebar. Dan kali ini rumor tersebut semakin parah karena melibatkan Karen dan Laura secara langsung. Sebenarnya semua ini berawal dari hubungan singkat Missy dengan seorang anak laki-laki yang bernama Randy. Setelah hubungan mereka berakhir, Randy mulai berpacaran nih dengan Karen, dan mereka benar-benar tinggal bersama. Tetapi Randy yang sudah tinggal bersama dengan Karen ternyata masih memiliki perasaan yang sama terhadap Missy. Jadi Randy ini belum sepenuhnya move on ya guys. Hal itu membuat Karen marah dan dia mulai merasa terancam oleh kehadirannya Missy dalam hidupnya Randy. Pernah suatu malam di sebuah pesta, Missy, Karen, dan Randy semuanya ada di sana. Karen memergoki Randy sedang menggoda Missy. Hal ini hanya menambah panasnya api asmara yang sudah ada. Dalam upaya untuk mengakhiri persahabatan mereka, Karen dan Laura memutuskan untuk merencanakan pertemuan dengan Missy di taman untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka pun akhirnya menjaga jarak dengan Missy. Pada suatu hari, Laura akhirnya menghubungi Missy dan mereka berdua memutuskan untuk melupakan kejadian tersebut dan melanjutkan persahabatan mereka. Karen yang awalnya masih menghindar kemudian juga meminta maaf kepada Missy dan ketiganya memutuskan untuk bertemu di Stonehorse Park pada tanggal 1 Oktober 1985. Missy yang merindukan teman-temannya merasa senang karena mereka telah memperbaiki hubungan mereka. Tetapi sayangnya dia tidak menyadari bahwa permintaan maaf tersebut hanyalah sebuah jebakan. Pada hari yang naas itu, Missy memberitahu ibunya bahwa ia akan pergi jalan-jalan dengan Laura. Mereka akan menghabiskan hari bersama dan ibunya mengatakan bahwa mereka akan pergi ke taman. Irene, yaitu ibunya, tahu taman yang dimaksud oleh Missy karena Missy selalu pergi ke sana guys. Sekitar pukul 3.30 sore, Laura menjemput Missy dan mereka berangkat. Mereka kemudian menuju ke Stonehorse Park di mana Karen dan seorang teman mereka yang lainnya yang bernama Eva sudah menunggu di sana. Laura dan Karen mulai bertengkar dengan Missy. Eva yang di situ kebingungan dan ketakutan menyaksikan perkelahian itu. Setelah pertengkaran mereka, Karen dan Laura membawa Missy ke sebuah hutan terpencil, di mana mereka mengungkapkan niat sebenarnya. Mereka akhirnya mulai menyerang Missy dengan kejam dan merusak rambut panjangnya yang sangat dicintainya. Dan akhirnya mereka menyeretnya ke sebuah sungai kecil di mana mereka menyeramkannya guys. Eva yang semakin ketakutan melarikan diri, tetapi akhirnya kembali lagi ke mobil tersebut dan tidak berdaya untuk menghentikan apa yang sedang terjadi. Sekitar pukul 6 sore pada hari itu, Laura menelpon Irene dan bertanya apakah ia bisa berbicara dengan Missy. Lah, Irene merasa aneh kan, karena kan tadi Laura pergi sama Missy. Dia kan baru saja menjemput Missy sekitar 3 jam sebelumnya, dan mereka seharusnya menghabiskan hari itu bersama. Laura memberitahu Irene bahwa saat ia mengantar Missy ke taman, ia bertemu dengan 3 pemuda yang mengendarai Camaro biru. Laura kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa setelah itu ia mengisi bensin mobilnya dan pada saat ia kembali ke taman untuk menjemput Missy, Missy sudah tidak ada di sana. Begitu pula dengan pemuda-pemuda itu. Keesokan paginya, Irene mengajukan laporan orang hilang. Dan hanya 2 hari setelah ia mengajukan laporan,
Jasad Missy ditemukan di taman yang katanya akan ia kunjungi. Rambutnya Missy telah dipotong dan dari hasil otopsi, penyebab kematiannya adalah tenggelam. Tubuh Missy ditemukan oleh sekelompok pendaki di sungai tersebut. Penemuan ini memicu penyelidikan besar-besaran oleh polisi yang awalnya terfokus pada 3 pria yang diduga terlibat berdasarkan kebohongan yang diceritakan oleh Karen dan Laura. Sementara itu, polisi melakukan penyelidikan mereka sendiri. Irene, Karen, dan Laura juga akan keluar dan mencoba mencari petunjuk. Karen dan Laura selalu hadir menjadi anggota aktif dalam penyelidikan ini. Mereka membantu dengan cara apapun yang mereka bisa. Bahkan mereka itu sering berkunjung ke kuburannya Michelle. Lah gimana? Orang mereka yang ngebunuh ya? Bahkan menurut Irene, Karen itu sering datang juga ke taman tempat Missy ditemukan. Dan dia sangat bersedih dengan kehilangannya Missy. Wah, pinter juga nih orang aktingnya. Selama 3 tahun, polisi mengejar jejak yang salah. Sementara Karen nih, si tersangka utama, masih berpura-pura berduka dan memberikan dukungan kepada keluarga sahabatnya yang telah ia bunuh, guys. Pada saat itu, polisi tidak memiliki tersangka yang jelas dan tidak terjadi apa-apa selama lebih dari 3 tahun. Dan pada akhirnya, setelah lebih dari 3 tahun penuh dengan segala kebohongannya, akhirnya Eva yang tadi ada di hutan tersebut bersama Karen dan Laura memberanikan diri untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya kepada polisi. Dia menceritakan bagaimana Karen dan Laura telah merencanakan dan melaksanakan pembunuhan tersebut, serta bagaimana mereka memanfaatkan kepercayaan Missy untuk menjebaknya di hutan. Berdasarkan kesaksiannya, Karen dan Laura akhirnya ditangkap dan dipenjara. Setelah menjalani persidangan, Karen dan Laura akhirnya masing-masing dijatuhi hukuman lebih dari 20 tahun penjara sebelum akhirnya dibebaskan bersyarat. Namun, apa yang terjadi setelah pembebasan mereka adalah sesuatu yang mengejutkan banyak orang. Karen sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Bahkan ia muncul di acara Dr. Phil pada tahun 2014 dan mencoba membenarkan tindakannya dengan menyalahkan Missy. Dia bahkan berusaha untuk menulis buku dan membuat film tentang kejahatannya yang mendorong keluarga Missy untuk menuntutnya dan mengesahkan undang-undang yang dikenal sebagai Missy Law di California, yang saat itu berisi melarang pelaku kejahatan memperoleh keuntungan dari kisah kejahatan mereka. Ya, jadi bagaimana menurut kalian, guys? Pantas gak sih Karen dan Laura mendapatkan hukuman tersebut dan sekarang ia dibebaskan secara bersyarat? Ya, itulah guys, kisah tragis pembunuhan Michelle Avila. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan kata baik nama korban dan tersangka. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.